Menikmati alam sambil pasang bubu di sungai, hasil jala ikan yang luar biasa, ditemani gemericik air yang menenangkan dan hembusan angin yang membawa aroma hutan. Mendapatkan ikan seolah-olah mereka bahagia tertangkap jalaku, bergerak riuh di antara anyaman tali yang basah, memantulkan cahaya senja seperti tarian kecil untuk. Oke guys, kali ini saya akan menelusuri sungai lagi sambil menikmati alam yang indah ini. Dan dengan pertama-tama saya akan pasang bubu dulu, dan kemudian nanti saya akan menjala ikan. Saya sudah mempersiapkan bubunya beserta dengan umpannya yang sudah saya siapkan selama ini. Terlihat di depan saya ada sebuah batu. Nah, biasanya ikan itu suka ada di bawah sini. Bubu yang saya gunakan adalah bubu yang berbentuk payung, dan jangan lupa untuk dikasih batu di dalamnya supaya tenggelam bubunya dan biar tidak diambil oleh arus air. Dan jangan lupa talinya kita kaitkan ke pasir. Bubu yang pertama tadi sudah saya kasih umpan, yaitu dengan gaji sapi. Dan yang kedua ini saya akan beri umpan dengan pejit ayam dari tukang potong ayam yang selalu dibuang ke kolam. Nah, daripada selalu dibuang, mending saya manfaatkan untuk menjadi umpan di bubu ini. Dan yang di tempat kedua ini juga tempat bersarangnya banyak ikan-ikan, karena di sini ada legokan-legokan batu di bawah leuwi seperti ini. Lumayan jika kita telem ke arah sana akan tenggelam dan dalam sekali. Untungnya pada petualangan kali ini saya ditemani kameramen, jadi tidak susah-susah untuk mengugat-ugat kamera ke sana kemari. Di leuwi ini juga saya menjala ikan. Mudah-mudahan dapat ikan di sini dengan dijala. Untuk pertama ngenjala ini tidak ada ikan satupun yang nyangkut, mungkin karena dia bosan selalu dijala entah atau apa. Mungkin ikan itu sudah pintar kali ya. Kalau ngejala seperti ini saya paling takut jika jalannya nyangkut di batu atau di tempat yang dalam, karena saya harus nyebur ke air yang begitu dalam. Tapi untungnya jalannya tidak ngait, jadi saya tidak perlu terjun ke air langsung. Di sisi sungai ini saya juga melihat bunga wedelia atau sering juga disebut bunga seruni kuning liar. Bunganya mirip bunga matahari versi mini dengan warna kuning cerah dan tumbuh rendah menjalar seperti lumpur liar. Saya sudah pastikan ini nggak dapat apa-apa karena melempar jalannya juga seperti angka 8 karena kurang kuda-kuda. Jadi biasanya ketika melempar jala itu harus pasang kuda-kuda yang sangat akurat supaya membulat dan mencakup pada gerombolan-gerombolan ikan. Terlihat sungai yang sangat luas dan indah ditemani batu-batu cantik di sepanjang tepian. Airnya mengalir tenang membawa kesejukan hingga ke hati. Pepohonan hijau menari pelan diterpa angin, sementara langit biru seakan menyempurnakan lukisan alam yang begitu damai. Di tempat sederhana itu, waktu terasa berjalan lebih lambat, memberi ruang untuk menikmati syukur ketenangan dan keindahan ciptaan Tuhan. Meski kita adalah seorang manusia yang banyak sekali dosanya. Dan ya, untuk pertama kalinya saya mendapatkan ikan. Meski tidak banyak, tapi hati ini terasa sangat bahagia sekali untuk pertama kalinya. Meski tak seberapa, tapi bahagia ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Coba lihat, mungkin jika kalian seorang pemancing atau seorang penjala ikan akan tahu rasanya jika mendapatkan satu buruan pun. Nah, lihat pemirsa. Tuh, tinggalin aja. Tinggalin. Sekarang kita pasang kuda-kuda lagi untuk melemparkan jala ikan seperti melemparkan kamehame, dan jalannya pun nyangkut di air seperti ini. Terpaksa saya harus turun
Bukan turun tangan, tapi ini adalah turun kaki tapi langsung nyebur ke air. Begitu indah sekali ciptaanmu ya Allah. Sungai yang indah ini menghadirkan ketenangan di dalam hati. Gemericik airnya seperti lantunan alam yang menenangkan jiwa, dihiasi batu-batu cantik dan pepohonan hijau yang menambah sempurna pemandangan. Di setiap hembusan angin dan aliran airnya terasa begitu besar nikmat dan kasih sayangmu. Semoga hati ini selalu pandai bersyukur atas keindahan alam yang engkau titipkan di muka bumi ini. Sekarang jala saya nyangkut di bebatuan, terpaksa saya harus nyebur untuk mengambil jalannya supaya tidak sobek, karena jika jalannya sobek saya akan kesulitan untuk menjala ikan kembali dan saya harus menambalnya. Alhamdulillah dengan pengorbanan saya nyebur ke air untuk mengait jala, ternyata ada ikan yang mau nyangkut di jalaku ini, sehingga membuat hatiku sangat gembira sekali dan bangga kepada diri sendiri. Nah, ini namanya lauk. Nah, jadi dapat 3. Nah, ada jam. Woi. Bebenangan. Nah, ini batu teman-teman, dijual di online ada. Wih, celeng. Tuh lihat, airnya sangat jernih sekali di sungai ini, hingga batu-batu di dasarnya pun terlihat begitu jelas dan indah. Alirannya tenang, membawa rasa damai, membuat siapa saja betah berlama-lama menikmati suasana alam yang masih alami. Suara gemerincik air berpadu dengan semilir angin dan hijaunya pepohonan menjadi pengingat bahwa keindahan sederhana dari alam selalu mampu menenangkan hati dan pikiran. Rasanya ingin duduk lebih lama di tepi sungai ini, menikmati udara segar sambil memandang aliran air yang terus mengalir tanpa lelah. Burung-burung berkicau merdu di antara pepohonan menambah suasana damai yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di tempat seindah ini, hati terasa lebih tenang dan penuh syukur, karena alam selalu punya cara sederhana untuk membuat kita bahagia. Teman, menang jam. Nah, menang euy. Nah, udah gede. Nah, menang teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi menelusuri sungai ini sambil menikmati alam dan ngejala ikan. Langkah demi langkah menyusuri tepian sungai terasa begitu menyenangkan, ditemani suara air yang mengalir jernih dan udara segar yang menyejukkan. Sekali kaki menginjak batu-batu kecil yang licin, sementara mata terus dimanjakan dengan pemandangan hijau pepohonan yang tumbuh rindang di sepanjang aliran sungai. Jala pun mulai ditebar perlahan ke tengah air yang tenang, membentuk lingkaran indah sebelum tenggelam mengikuti arus. Hati terasa penuh harap sambil menunggu hasilnya. Namun sebenarnya bukan hanya ikan yang dicari, melainkan juga ketenangan dan kebahagiaan sederhana bersama alam. Di kejauhan terdengar suara burung bersahutan, sesekali angin bertiup pelan menggoyangkan dedaunan. Air sungai yang begitu jernih memperlihatkan ikan-ikan kecil berenang bebas di sela-sela batu-batu cantik. Pemandangan seperti ini membuat rasa lelah hilang begitu saja, seakan alam sedang mengajak untuk menikmati hidup dengan lebih tenang dan penuh syukur. Semakin jauh menelusuri sungai, semakin banyak keindahan yang ditemukan. Ada bagian sungai yang airnya mengalir deras, membentuk riak putih. Ada juga bagian yang tenang seperti cermin yang memantulkan langit biru dan pepohonan di sekitarnya. Di tempat sederhana inilah terasa bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan, tetapi tentang menikmati momen indah yang diberikan Tuhan lewat alam yang begitu luar biasa. Kali ini jalaku nyangkut lagi di bebatuan sungai, meski tak separah nyangkutnya harimu di hatiku. Air terus lewat dingin dan tergesa, sedangkan aku masih diam di tempat yang sama belajar bahwa beberapa rasa memang tidak pandai untuk mencari jalan menuju keindahan. Jala hanya mendapatkan dedaunan dan sampah kering. Tak seekor ikan pun mau singgah hari ini. Mungkin sungai sedang lelah atau semesta sedang bercanda pada orang-orang yang terlalu berharap pada sesuatu yang terus hanyut menjauh.
Setelah beberapa kali menjala ikan di sungai tetapi belum mendapatkan hasil, aku pun berpindah ke bagian sungai yang lain. Arus di tempat baru itu tampak lebih tenang dengan beberapa ranting pohon menggantung di tepiannya. Aku kembali menebarkan jala perlahan ke permukaan air sambil berharap kali ini lebih beruntung. Setelah menunggu beberapa saat, jala mulai terasa berat saat ditarik. Ternyata beberapa ekor ikan berhasil terperangkap di dalamnya. Aku pun tersenyum puas karena usaha berpindah tempat akhirnya membuahkan hasil. Itu sia-sia turun Jero dia. Inilah ikan yang kudapat. Meski kecil tapi lumayanlah. Setidaknya jerih payah sejak sore tidak sia-sia. Suara gemericik air sungai dan angin bertiup pelan membuat suasana terasa menjadi tenang. Kali ini jalaku nyangkut lagi. Setidaknya aku harus turun ke dalam air. Dan aku berharap supaya mendapatkan ikan akibat turunan aku ini. Dan ternyata Menang. Wah. Menang. Tahu. ini adalah lemparan jala yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan mendapat hari ini. Dan alhamdulillah lagi hari ini bisa dapat lagi akibat jala yang ini. Ayo kita pergi ke tempat lain lagi sambil menelusuri indahnya sungai di bawah pepohonan rindang. Ajakku sambil membawa jala dan ember kecil berisi ikan. Kami pun berjalan menyusuri tepian sungai yang airnya jernih mengalir perlahan. Cahaya matahari sore menembus sela-sela daun menciptakan bayangan indah di permukaan air. Sesekali terdengar suara burung di atas pohon dan gemericik air yang menenangkan hati. Di sepanjang perjalanan kami menemukan beberapa tempat yang terlihat cocok untuk menjala ikan. Akar-akar pohon besar menjulur ke sungai menjadi tempat ikan-ikan kecil berkumpul mencari makan. Kami berhenti sejenak menikmati suasana alam yang begitu damai sebelum kembali menebarkan jala. Berharap sungai yang tenang itu kembali memberi rezeki untuk kami hari ini. Aku berhenti sejenak untuk mengistirahatkan tubuhku yang mulai lelah sebelum melanjutkan menjalankan lagi. Di bawah rindangnya pepohonan di tepi sungai, aku duduk di atas batu besar sambil menikmati semilir angin yang sejuk. Suara angin yang mengalir perlahan membuat suasana terasa begitu damai dan menenangkan. Sambil memandangi permukaan sungai yang berkilau terkena cahaya sore, aku menarik napas panjang dan menikmati ketenangan alam di sekitarku. Ember kecil berisi beberapa ikan hasil tangkapan tadi berada di sampingku menjadi pengingat bahwa kesabaran selalu membawa hasil. Meski tidak banyak, setelah tenaga terasa kembali pulih, aku pun berdiri mengambil jala lalu bersiap melanjutkan perjalanan menyusuri sungai untuk mencari tempat terbaik berikutnya. Ternyata tak sia-sia herap kungait dan menyon akhirnya dapat ikan juga.
Hati yang tadinya kecewa menjadi gembira akibat hal itu. Kemudian aku melanjutkan lagi menjala ikan. Air sungai mengalir pelan, membawa daun-daun kering dan bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin sore. Langkahku hati-hati menyusuri tepian yang licin, sementara suara burung dari hutan kecil di seberang terdengar bersaut-sautan. Meski jala yang ini tidak dapat ikan, tapi hatiku tak akan goyah untuk mengambil ikannya lagi. Tak lama kemudian jalaku terasa ada ikannya. Aku menariknya perlahan. Air memercik kemana-mana. Wah, dapat nih. Beberapa ikan sungai menggelepar dalam jala. Sisiknya berkilau terkena cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Meski tak banyak, tapi hatiku cukup lega kali ini. Meski tadi agak kecewa sedikit, tapi sekarang hatiku berbinar-binar karena mendapat ikan. Mana? Oh iya. Oi. Pohonnya ngasang tahu? Ngasang. Menang tuh. Weh, menang.
Kali ini kita istirahat sejenak dulu melepas lelah akibat tadi. Meski kita ada di dalam air dan bermain air, tapi rasa lelah masih tetap ada. Dan setelah ini ayo kita pulang dan ambil bubuk yang tadi kita simpan. Pengambilan bubuk yang tadi dipasang pagi-pagi kita ambil dulu. Orang banyak kan? Luka tak? Iya. Coba lihat. Asa eutik. Asa eutik euy. Kurang lauk sebenarnya cepat ayam gitu. Ini teman-teman. Dapat euy. Lumayan lah daripada itu. Tahu nih. Hehe. Ya, mau jam. Wah. Ayo. Mawat. Video lauk jam. Lumayan dapat kecil-kecil juga teman-teman. Simpan lagi buat besok.